Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar hari wabarakatuh. ini, Woi, Pak Said? alhamdulillah sehat, baik Oke. dan sehat juga. Oke, jadi hari ini saya diberi tugas dari LPTK untuk wawancara untuk teman sejawat. Jadi Pak Said, kita mulai saja pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kondisi kelas yang Bapak ajar sekarang? Kondisi kelas? Iya. Ini dalam rangka pertanyaan teman sejawat ini ya, Iya. guru ya. Kebetulan saya mengajar di kelas 6B. Jadi kalau pertanyaannya mengenai kondisi kelas banyak. Kalau yang mau dibahas kondisinya dari sisi kenyamanan dan keamanan, alhamdulillah baik. Kalau dari sisi keefektifan belajar masih cukup kurang dari sisi media pembelajaran. Kalau kelas saya. Oke, Pak Said, terima kasih jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa saja peran guru dalam proses pembelajaran? Wih, peran guru itu kalau dari pertanyaan yang seperti banyak sekali. Iya. Yang kita Biasa saja. sebagai guru berperan itu contohnya memberikan pengetahuan, pemahaman, membentuk karakter, sikap, akhlak dan adab siswa-siswa kita. Saya rasa peran guru di situ. Di sisi yang lain, guru juga berperan sebagai fasilitator dalam rangka mengembangkan kemampuan anak lebih maju lagi dibanding masa-masa sebelumnya. Jadi kita guru sekarang bukan lagi seperti guru yang zaman dulu, apa yang ada di buku langsung diberikan, tapi kita bertindak sebagai pemicu anak-anak atau siswa itu bisa berkembang lebih jauh. Kita berikan dia stimulan, kemudian dia cari stimulan dan dia berkembang dengan sendiri. Oke, Pak Said. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana minat belajar siswa dalam pembelajaran IPA? Pembelajaran IPA, minat belajar dan pembelajaran IPA itu masih dipengaruhi oleh materinya, dan gurunya sendiri terpengaruh juga oleh bagaimana caranya gurunya menyampaikan soal contoh-contoh real dari pelajaran yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika apa yang diajarkan pelajaran IPA itu sesuai, misalkan ada contoh realnya, maka itu siswa akan antusias. Contoh kita bahas perubahan wujud besar. Wah, ada es batu, wah paham. Tapi ketika berbicara soal listrik, walaupun dilihat seharian, tapi listrik itu kan tidak dilihat isinya di dalam, maka mereka sedikit mengantuk. Jadi kembali lagi bagaimana peran guru membuat materi-materi yang ada itu bisa menjadi antusias untuk siswa. Jadi seperti itu kalau pembelajaran Kemudian IPA. pertanyaan selanjutnya, bagaimana tindakan Bapak ketika melihat siswa tidak memperhatikan penjelasan ketika mengajar di dalam Oh, kelas? tindakan. Tentu kita sekarang bukan lagi metode yang langsung menghantam, langsung bawa kayu pukul pantat. Ya, tidak seperti itu lagi. Jadi kita perlu mendekati terlebih dahulu. Tanyakan kenapa, mengapa sampai dia sedemikian. Ketika dia memberikan jawaban dan alasan, kita tanggapi dan memberikan arahan yang baik. Tentu ada teguran, bukan juga semata-mata halus sekali, tidak. Tentu ada teguran, dan kita juga introspeksi apa yang menyebabkan dia tidak perhatian sama kita. Boleh jadi cara belajarnya dia, mungkin dia audiovisual, kita modelnya hanya menjelaskan. Mungkin dia suka dengan gambar, kita hanya modelnya memberikan buku yang bentuknya bacaan semua. Jadi kita juga perlu belajar, bukan hanya semata-mata siswanya saja yang kita persoalkan, tapi kita lihat juga ke diri kita sebagai guru. Kalau kita melihat hasil ujiannya, kira-kira ini kan anak-anak sebagian besar banyak yang tidak tuntas kalau dikasih ujian. Kira-kira faktor penyebab dari rendahnya minat belajar dari siswa tersebut kan dilihat dari nilai. Kira-kira faktor penyebab dari kurangnya minat belajar itu seperti apa? Iya, kembali lagi kalau kita bahas soal ketuntasan, kita sekarang sudah masuk di kurikulum merdeka. Soal tuntas tidak tuntas itu bukan lagi menjadi suatu fenomena yang mendasar. Jadi dia bisa diperbaiki terus menerus. Oke, Pak Said, pertanyaan selanjutnya, kita melihat hasil ujian anak-anak ini kadang masih banyak yang tidak tuntas. Itu menandakan kalau dengan banyaknya siswa yang tidak tuntas itu menyebabkan dia mengalami kesulitan belajar. Kira-kira faktor penyebab dari kesulitan belajar siswa tersebut itu menurut Pak Said apa? Faktornya macam-macam.
Kalau saya sebagai guru, pertama dari guru dulu. Metode saya mengajar, cara saya mengajar, media saya, apakah cukup atau tidak. Boleh jadi siswanya cerdas-cerdas, tapi dengan cara saya mengajar yang tidak efektif, hasilnya juga tidak baik. Sebaliknya begitu juga, dengan fasilitas yang lengkap, tapi siswanya juga tidak perhatian, berpengaruh juga. Jadi macam-macam, misalkan kalau anak-anak itu soal tuntas tidak tuntas, dari rumah berpengaruh juga. Anak-anak yang bermasalah di rumah, bagaimana cara mereka belajar di rumah, ketika tiba di sekolah penuh kepalanya dengan masalah, tentu tidak bisa kita ukur serta-merta itu normal keadaannya. Dan ketika dia ujian, kan keadaannya tidak sama. Kita tidak bisa ukur 30 siswa itu datang ke sekolah semuanya pikirannya senang semua. Datang dari rumah berangkat dengan keadaan yang berbeda. Ada yang kena marah, ada yang orang tuanya bertengkar. Maka itu berpengaruh dengan hasil ujiannya. Dia tidak normal berpikir. Sama saja kita makan dengan ditekan-tekan, dimarah-marah. Ada orang yang makan dengan senang, enak, dia lahap, kenyang. Tapi ada orang yang makan dengan dimarah-marah, walaupun jumlahnya sama, tapi cara makannya dan perasaannya itu tidak akan sama. Seperti itu sih. Baik Pak Said, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat belajar siswa? Cara paling pertama mengenali seluruh peserta didik, karakteristiknya, cara paling dasar itu paling awal. Jangan sampai kita menggunakan media duluan yang kita dahulukan, sementara kita tidak tahu karakteristik siswa kita itu bagaimana maunya belajarnya. Jadi kita pahami dulu kondisi kelas dan seluruh siswa kita. Ini paling baik lagi kalau kita kenal per individu. Ini A karakternya bagaimana, B. Selanjutnya kita beralih ke metode, model belajar, dan selanjutnya kita perbaiki. Dilanjutkan dengan fasilitas, media belajar yang baik dan berkualitas. Selanjutnya Pak Said, apakah Bapak selama ini sudah mengetahui ciri-ciri siswa yang mengalami minat belajar yang rendah? Ciri. Kalau dari ini saya tidak punya dasar ya, artinya literatur buku tidak punya, tapi hanya pandangan pribadi saja, asumsi saja, tidak punya dasar hukum. Jadi kalau ciri-ciri yang saya lihat, yang pertama ya bermain, misalkan dia sering ngobrol dengan temannya. Kemudian yang kedua sering izin keluar masuk, itu ketidaknyamanan dalam belajar itu. Kemudian yang ketiga tidur. Kemudian yang berikut dia pandangannya ke depan tapi dia seperti melamun, pandangannya kosong, ketika ditanya dia tidak tahu apa. Jadi banyak ciri-cirinya sih. Kemudian gerakan-gerakan tambahan, mungkin dia pukul-pukul meja, kemudian dia ada kutik-kutik telinga temannya. Itu semua ciri yang menggambarkan bahwa siswa itu tidak fokus, Termasuk hasil belajar. dia berpengaruh juga sama hasil belajarnya, tapi tidak serta-merta juga kita justifikasi bahwa anak itu yang bermain bahwa dia langsung belajar. Oke Pak Said, saya rasa itu saja wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.